Yo gengs, ketemu gua lagi dengan Kang Firman, KF di Kang Firman Channel. Kali ini kita masih pengen ngomongin santai-santai ya di Surface Interval. Kita mau ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol bodoh, ngobrol-ngobrol bego, apapun kita obrolin lah ya, bebas ngalur ngidul. Tapi seperti kalian tahu gengs, kalau ngobrol itu kan nggak mungkin sendiri, ya nggak sih? Jadi kali ini gue ditemenin sama seorang Dev Master, kawan gue juga. Karena gue, kan gue instruktur kaleng-kaleng nih. Nah, nanti kita tanya nih dia, yuk Dev Master kaleng apa nih ya? Yuk kita panggil. Pi, gabung Pi, ini Pi, temenin gue ngobrol. Kaget gue. Oh, sedap. Ya ampun, sempit amat Jakarta ya. Halo everything. PT mau barang PT. Pi, Yuk. ngobrol apa kita kali ini ya? Sore-sore gini nih, ngopi udah. Lu tadi bukannya pengen tahu ya gua kaleng apaan? Oh iya benar. Lu udah masuk kaleng apa lu? Gue kaleng penyok nih. Oh, kaleng penyok. Yaudah, jadi Ya muka dia penyok. Nah, tapi gue kaleng-kaleng men. Gitu. Ya, gimana? Ngobrol apa kita kali ini yang santai-santai tentang diving? Apa ya? Gue sih tadi sempat kepikiran gini. Dulu sebelum gue mau mulai diving itu gue berpikir kira-kira kalau gue mau diving itu gue mau memilih agensi yang mana ya? Terus gue mau memilih belajar sama siapa ya? Dan di luar itu semua yang pasti harga. Oh, jadi pemikiran seorang mau belajar diving ya? Ya. Oh, oke. Nah, gue pengen tahu nih dari perspektifnya KF nih. Kalau orang dari rakyat biasa gitu untuk menjadi seorang diver, Rakyat jelata lah ya. rakyat jelata. Untuk menjadi seorang diver itu apa sih yang perlu dipertimbangkan pertama kali? Apakah agensinya, apakah instrukturnya, apakah harganya? Karena gue lihat harga juga variabelnya banyak banget gitu. Agensi juga banyak banget, instruktur lebih banyak lagi gitu. Jadi anggapin orang nggak kenal siapa-siapa nih ya, nggak punya teman yang rekomendasi, Iya. tapi dia pengen banget diving karena ngeliat di TV, di film, entah di ya YouTube apapun itu gitu ya. Ya. Kalau ada teman kan enak bisa rekomendasi kan. Yang pasti direkomendasi kan tempat, instruktur, agensi, si temen dia belajar. Ya. Mau nggak mau terima, bener ya. Oke. Ya gue dulu pertama kali diving tuh tahun 2004. Sebenarnya 2004 itu gue udah kenal sama KF. Gue kenal KF dari zaman tahun 99. 99 ya. Pertama kali kenal KF itu karena kuliahnya bareng. Nah, cuman pada saat 2004 itu gue nggak kepikiran dia nih. Jadi gue waktu itu ikutan diving gara-gara cewek gue dulu. Udah lulus duluan Pi. Oh iya. Makanya 2004 gue masih kuliah tuh. Oh iya. Jadi 2004 masih kuliah, angkatannya angkatan 99. 5 tahun belum lulus juga tuh ya? Iya. Oke. Jangan diikutin ya guys. Oke, dulu tuh pertama kali gue memulai diving itu gara-gara cewek gue pengen ngambil dive course. Terus gue sebagai laki-laki perkasa ini gue merasa wah masa cewek aja diving, gue enggak sih. Terus akhirnya gue sibuk tuh mencari tahu siapa instruktur yang bagus dan lain sebagainya, cari-cari informasi. Terus tapi akhirnya gue bermentok dengan harga sih akhirnya waktu itu. Nah kalau dari KF sendiri kira-kira nih apa sih yang pertama kali rakyat jelata harus lihat gitu untuk memulai diving ini? Oke. Sebelum masuk ke situ ada satu yang penting nih dari cerita lo. Lo kan diving karena cewek lo gitu ya. Iya. Nah pertanyaan adalah cewek lo tuh jadi bini lo nggak sekarang? Enggak. Oke. Ya udah ya. Oke. Tapi saya sudah move on, tenang aja guys. Oke, siap. Oke, mungkin teman-teman tahu lah bahwa di diving itu kan jadi seperti tadi Opi cerita nih, ada agensi, ada
beberapa agensi selam yang mengeluarkan sertifikasi program selam, ada dev center atau dev operator yang sebagai fasilitasnya, dan juga ada instructor. Oke. Kalau kita ngelihat agensi selam, oke, kita banyak sekarang, kalau nggak salah itu ada sekitar 8 ya. 8 yang beroperasi di Indonesia. di Indonesia. Di Indonesia. Ada PEDI, SSI, NAWI, RAID, RAID kayak nama semprotan nyamuk ya? Enggak ya? Kayak itu dong, judul Apa? film. Oh, kayak judul film ya? Hmm. Oh, oke. Terus ada apa lagi tadi? PSS, ADS, ada yang nasional, POSI. Oh, ada lagi 2 nih. Simas. POSI sama SIMAS sama. Oh. ISDA atau apa gitu ya, sama satu lagi ISO. Nah, ini yang lokal nih 2 ini ya. Yang nasional yang tadi POSI. Ya ada 9, ada 9. ISDA sama ISO itu lokal. Ya ada buatan dalam negeri lah ceritanya gitu, buatan dalam negeri. Belum lama banget lah. Oke, itu ada agensi, ada internasional, ada yang lokal segala macam gitu ya. Ada dev center, kalian tahu kayak di Jakarta ada banyak dev center penyedia fasilitas. Masing-masing punya kelebihan kekurangan, apa sih yang diberikan sama dia, fasilitas yang diberikan, di provide gitu ya. Lalu ada instructor. Nah, kalau menurut gue gini, Pi, pengalaman gue total ini, gue punya sertifikasi selam total ada sekitar 48 sertifikat, dari beginner sampai di level instructor trainer gitu ya. Dan gue ngalamin 4 agensi lah, ada banyak, bahkan gue punya double. Master gue punya double. Master gue double, instructor gue dari 2 agensi segala macam gitu. Dan dari semuanya, ketika gue udah jadi trainer, gue mendalami diving, ternyata sama-sama aja sih agensi, sama. Sama tuh sama apa? Sama dalam artian anggap aja lah, kalau gue menilai itu yang gampangnya sama kayak mobil deh. Apa sih bedanya? Ya ini di fungsi aja ya. Bedanya kita bawa mobil Toyota, Honda gitu ya, atau Nissan. Sama-sama roda 4, alat transportasi dan kayak gitulah. Jadi karena mereka mengacu sama federasi atau standar internasional. Jadi kalau kita misalnya helm mungkin banyak merek, tapi kita ngeliat kan kalau yang lokal tuh ada SNI-nya. Artinya dia sudah memenuhi standar minimum lah yang dikeluarkan. Jadi sama-sama aja lah gitu. Dan leveling atau rating atau tingkatannya juga rata-rata 80%, 90% sama, cuma beda nama doang lah gitu ya. Beda nama nih, sama-sama manusia, nama gue Firman, nama lo Opi gitu kan, segala macam gitu, itu aja. Lalu dev center, kalau gue sih ngeliatnya gini, kira-kira nih kalau misalnya lo tinggal di daerah mana? Gue Jaksel dong, pakai X. Oh, pakai X, Jaksel ya. Jaksel. Gue rekomendasi. Gue anak Jaksel. Wis, yoi. You know? Gue anak Bekesong men. Bekesong. Beda planet. Beda planet. Ini gue kemari aja, kita ketemu harus. Tapi kita nggak pakai SIKM ya, nggak pakai surat izin keluar masuk. Kenapa? Karena kita lewat tata surya yang berbeda gitu. Jadi ya nggak perlu ada SIKM. pergubnya. Pergub dari planet lain tuh nggak ada gitu. Pergub dari alien tuh nggak ada gitu. Nah itu kalau gue saranin, ada nih dev center di daerah utara gitu ya, bagus. Mungkin kepikiran kali ya, anjir coba banget mau belajar diving aja nih. Nah jadi fasilitas mungkin lu cari aja yang terdekat, terjangkau sama lu, karena kalau lu tinggal di Jakarta, nyaris semua di area Jakarta ada, timur ada, barat ada, pusat ada, nah itu ya, nah, selatan juga ada gitu. Jadi ya tentukan aja deh, kalau emang lu pengen yang lebih jauh karena lebih bagus ya silakan, itu pilihan lu lah gitu. Nah ini yang penting Pi, kalau menurut gua, instructor. Lu harus cari instructor yang memang bagus. Lu boleh tanya nggak sebelum kita ke instructor? Ya. Jadi tadi ada dive center sama dive agent. Agensi selam lah, diving agency. Diving agency. Kalau diving agent kesannya kayak agent 007 Pi, agent. Oh iya. Gitu kan. Oke, itu maksudnya apa sih apakah si dive center itu termasuk dive center itu adalah sebuah dive agency atau agensi itu sebenarnya dive center juga?
Enggak, beda. Jadi agensi Islam itu kan perusahaan atau badan atau lembaga organisasi yang mengeluarkan produk sertifikasi Islam. Dia menjual produk sertifikasinya, Oke. gitu, menjual produk sertifikasinya. Nah, dev operator, dev center itu adalah tempat fasilitas yang mengerjakan kegiatan selamnya atau melakukan programnya, dan diving center atau diving operator itu adalah member dari agensi selam. Jadi agensi selam ini membawahi dua member, satu profesional pekerjaannya dive master, instructor, satu lagi adalah dive operatornya gitu. Tapi juga ada sih dive center yang tidak terdaftar sebagai member agency, ada juga gitu, ada juga. Oke. Cuman instructornya aja terdaftar tapi dive centernya tidak terdaftar sebagai member dari agensi Islam. Itu ada juga sih gitu. Plus minus lah kayak gitu. Terus setahu gue dive center itu boleh menjual banyak lisensi gitu ya. Jadi misalkan nih gue punya dive center, terus gue bisa menghasilkan murid dengan lisensi PEDI misalkan, atau lisensi SSI gitu misalkan, dan Iya. lisensi POSI kayak gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi misalnya Dev Center ini membernya PEDI, ya dia mengeluarkan produk sertifikasi program Islamnya dari PEDI. Oke. Kalau dia Dev Center membernya SSI, dia akan ngeluarin produk atau sertifikat dari SSI, seperti itu. Oke. Kayak Lanjut. gitu. Balik ke yang soal instructor. Oke, jadi seperti kita tahu lah kayak apapun ya, misalnya mobil paling keren apa sih? Adalah orang bilang Mercy, Audi, mungkin BMW segala macam ya. Coba kasih orang yang bego nyetirnya, hancur tuh mobil. Atau orang yang nggak ngerti fitur mobil seperti apa, mobil keren, nggak jadi keren tuh mobil, manfaatnya nggak dapat. Artinya semuanya itu ada tergantung yang nyetir. Jadi nggak cuma faktor bahwa lu kalau pakai mobil merek ini lu pasti aman, nggak juga. Nah, begitu juga dengan selam. Jadi kalau menurut gua tuh kita jangan terlalu melihat agensi lah. Wah, agensi A, agensi B, wah ini kayaknya gue lebih kenal, teman-teman gue ada di agensi ini nih. Tapi kalau lu nggak ditanganin sama instruktur yang baik, yang bagus gitu ya, yang responsibel, yang punya integritas yang baik di diving, lu juga nggak dapet ilmu yang banyak, men. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang ini gue kasih tau aja nih. Ini diving ini udah jadi industri yang besar sekali sebenarnya. Jadi semua orang perang harga, ya kan? Gue mau diving nih, berapa lama selesai? Seminggu. Wih, lama banget ya. Oh, sama gue aja, gue 3 hari bisa selesai. Oh, gue mandi aja. Makin cepat lu belajar diving, men. Buat gue ya, makin gak pinter lu. Jadi artinya nih, Berarti sama kayak prinsip lu waktu kuliah kan? Semakin cepat lu lulus, semakin bego. Makanya lu lulusnya lama. ya, gue Iya, kenapa iya, ngerti. Oke. agak beda tapi ya oke lah gitu. Bingung tuh gue jadi ngomong apa ya. Oke, jadi Iya. intinya gini, lo bisa searching dimanapun lah, boleh searching di internet. Tapi kalau buat gue ya, better lo cari rekomendasi dari diver sih, karena orang semua bisa bikin ini kan keren. Tinggal lu bayar apa sih namanya yang suka ngutak-ngutik IT-nya lah, bikin ini nih, lu tampilin ini di iklannya, jadi keren banget. Padahal instrukturnya gagu gitu kan, handling muridnya juga kurang bagus gitu misalnya, kan nggak bisa jadi jaminan. Jadi better lu cari rekomendasi dari, apakah zaman itu dulu mailing list, nggak tahu ya zaman sekarang apa, kalau ngeliat percakapan kayak Kasus gitu lah ya. Lu ngeliat banyak orang nge-review, banyak orang nge-rekomendasi ini segala macam karena pengalaman dia merasa seperti apa, itu kayaknya jauh lebih penting. Jadi posisi seorang instruktur itu penting sekali sih. Jadi pilihlah instruktur yang tepat, bukan agensinya, bukan sekedar dive centernya gitu. Mas, titip jualin wetsuit temen Ya, gua. gak mungkin aja. Baru sekali pakai nih. Kan gue lagi nge-vlog, no. Lagi ini Bagus dong. ini. Kapan sih nih? Oh, headset. Sorry guys. Nggak nih, Intermezzo maksudnya apa nih? guys. Mau dijual? Iya. Punya siapa, no? Punya temen mah. Berapa ya? Baru satu log nih. Masih cakep banget nih. Satu lok? Iya. Serius satu lok? Iya. Cewek nih ya? Ya, cewek sih, kelihatan nih cutting Pink, ini pink. mah. Mau jual berapa? Ya sih mintanya 4 juta. 4 juta ya. Iklan dulu, geng. Ini ada yang mau nitip jual wetsuit nih, Seba Pro.
Tipenya Scuba Pro Definition, kelihatan nggak? Definition, oke. 3 mili. Ini kayaknya produk terbarunya Scuba Pro nih. Baru nih kayaknya. Nah, ini masih kinclong banget sih. Ya ini buat cewek ya. Keren sih ini wetsuit ini keren sih. Gue sekalian review aja kali ya. Ya boleh Kita nggak? nge-review. Boleh dong. Oh sip. Kita jadinya nge-review wetsuit gitu. Ya Apa? sebentar aja lah. Oke. Udah kadung dia ngiklan di tengahnya jalan, oke. Ini wetsuit ini ada zippernya di tangan, ya di bagian kaki ada juga, Udah. ya. Ini berarti plusnya itu adalah memudahkan dulu orang kalau mau pakai wetsuit ya. Lo tau sendiri wetsuit kalau ini bahan yang keren gini kan, wah sempit, lo butuh struggle segala macam. Ini lebih memudahkan lah karena ada zipper di tangan dan kaki. Dan mungkin ada juga, ya ini pas tapi nih gua agak-agak nyekek nih di bagian leher. Oh dia ada di zippernya juga di bagian leher. Oke. Dan setahu gue sih ini produknya Scuba Pro yang paling baru ya buat cewek yang definition ini. Ini artis juga pakai ini cuy. Artis saya pakai ini loh. Tapi gua nggak pakai ini. Karena lu bukan artis sih. Iya sih. Itu kan kaleng penyok gitu. Kalau mau kontak siapa? Kontak lu aja ya. Iya, nomor saya. Oke. Nanti gue kasih di deskripsi di bawah harus kontak siapa gitu ya, ke Wahono, Mas Ono. Itu nanti tinggal kontak dia aja lah. Udahlah. Belakangnya dong dikasih lihat dong kamera. Wah ini zippernya ini lagi nih, fashion lagi nih. Biasa zipper itu kan dari atas ke bawah itu tengah sentral ya. Tengah ini dia agak miring nih. Oh iya. Ini bisa kelihatan pantat dong nih kayaknya. Bisa juga sih, paling nggak belahannya kali ya. Anjir. Kayak gitu. Oke ya. Nih. Tuh, bawahnya. Aduh, ketutupan tuh gua. Ukurannya. Oh iya, ukurannya benar penting itu ukuran. Ukurannya XS, ini kayaknya XS nih kalau ini nih. Coba kita lihat. Ya XS. ya nih, XS. Tinggi badan 155 sampai 160 cm. Berat 45 sampai 60 kg. Nih, ada kan XS. Oke. 3 mili. Produk bagus sih. Ya di hari gini cuy, apa-apa mahal. Nyari duit susah ya kan. Ya boleh lah kalau nyari barang-barang second masih bagus. Nego nggak no? Ego lah. Oh, Ego siap, tipis. siap. Nego tipis ya. Neti. Tadi berapa sih jual bukanya? Udah jebol harga belum? 4 juta ya? Empat. Buka harga 4 juta cuy. Tapi kalau gua pribadi sih, kalau gua nih ya 3,7, 3,8 lah gua nego lah. Ya kalau gue kan, Iya. itu worth it lah harga segitu. Ya setahu gue emang harganya 4, berapa lah itu barang bagus sih. Oke lanjut. Oke. Tuh kan lu lupa Balik Gino, lagi. jadinya apa? Gua Ngomong masih apa? ingat, gua masih ingat. Nggak apa-apa. Tadi dia ngomong apa ya, No? Ngomong apa? Atau lu masih ingat? Instructor ya? Oh Instructor. ya, oke. Jadi soal instruktur. Instruktur, Jadi jadi- terakhir lu bilang adalah ini nggak apa ya? Despite of the agency dan dive center, yang perlu lu perhatikan pertama kali adalah instrukturnya. Jadi tanya-tanya ke orang. Memilih ya, memilih instrukturnya. Memilih instruktur. Tanya-tanya ke orang dulu, browsing dulu siapa instruktur yang menurut yang testimoninya paling bagus lah mungkin di internet. Ya. Terus Karena penting karena gini, ada instruktur yang memang ngejar target aja kan, yang penting dia sudah melakukan kelas, bodo amat gua, yang penting gua udah kasih dia teori, dia ngerti apa enggak terserah dah, yang penting dia udah ngelewatin tahap kelas 2 kali atau whatever, gua udah ngajarin dia kolam, dia udah bisa skill. Nah di depan gue, terus di lautnya, yang penting dia sudah melakukan 4 kali penyelaman minimum certified. Tapi ada yang nggak bisa nih, Anda belum ke laut nih. Saya merasa belum yakin Anda sudah bisa melakukan open water training. Ayo kita latihan lagi. Dan segala macam itu ada ya. Ada yang bahkan kalau nggak salah lu pernah cerita ya waktu di suatu daerah gitu, lu nganterin temen lu di daerah wisata gitu, lu bahkan kaget ya, temen lu bule belajar diving 2 hari apa 3 hari bro? 2 hari? 3 hari. 3 hari ya? Belajarnya 3 hari. Iya, terus lu kelas, terus waktu temen lu kelas, instruktur lu tidur ya kalau nggak salah. Instrukturnya tidur ya? Sampai lu harus bangunin ya? Iya, Oke. itu kacau sih emang. Nah, itu ada aja yang kayak gitu kan. Harga dibilang murah, ya memang mungkin batas minimum murahnya emang ada. Tapi, men lu kalau soal nyawa lu jangan ngomongin murah deh.
kecuali emang lu menghargai nyawa lu tuh murah gitu loh. Jadi kalau orang yang mau belajar diving dengan harga murah itu sama dengan orang tersebut menghargai nyawa dan safety-nya itu ada di level yang murah, kira-kira gitu. Ya. Kalau pengalaman gue dulu pertama kali open water, akhirnya gue memilih untuk belajar bersama TNI. Ini Yoi. mau jadi militer. Gue kan blasteran gue sebenarnya. Oh, blasteran. Blasteran. Mamah Jawa, bapak tentara gue. Bapak blasteran. Blasteran. Jadi memang latihannya tuh memang semi militer lah. Lu sebelum lu memulai latihan lu harus fin swimming dulu 1000 meter. Oh jadi Yoi. standarnya 200 meter pi. Nah ini kan gue ceritanya iya. mau di apa menjadi penyelam tangguh, Iya, jangan tangguh. nggak cuma jadi laki-laki tangguh doang. Sebelum terus kalau gue terlambat datang 5 menit aja udah langsung lari keliling kolam. Satu putaran bawa tabung kadang-kadang. Kalau udah telatnya agak lama gitu. Kayak kuli ya. Kayak kuli. Ada squat jam, push up segala. Sementara waktu itu pas gue lihat cewek gue latihan, anjir cewek gue latihan santai banget, pengen istirahat, pengen makan, tinggal ngomong sama instrukturnya, Mas, gue lapar nih, makan dulu. Yaudah makan dulu. Zaman gue boro-boro. Start latihan jam 6 pagi, selesai jam 4 sore. Seminggu 2 kali selama 1 bulan. Aduh. Selesai gue hitam keling, kurus karena kurang makan, sementara cewek gue dulu seger-seger aja gitu. Beda kali ya. Terus akhirnya ya gue bandingkan juga dengan KF waktu mengajar juga ternyata santai tapi memang strict. Kalau di TNI udah strict nggak santai. Kalau yang temen gue yang bule itu santai nggak strict. Jadi memang gue ngelihat instruktur tuh memang karakternya berbeda-beda gitu. Yang bule itu ya gue lebih ngeri lagi kalau akhirnya nanti waktu latihan itu gue ngelihat ya itu waktu dia video instrukturnya nggak tahu kemana. Gue cari-cari, udah videonya selesai gue cari-cari nih instruktur kemana, nggak tahu, tidur dia. Gue bangunin dulu. Magabut dong. Magabut. Ya kayak gitu. Jadi dia pas langsung ke air itu mukanya masih muka bantal gitu, terus apa namanya, materi di airnya juga asal-asalan cuma 1-2 biji, selesai langsung berenang gitu, langsung cruising. Nah, menurut gue sih memang benar, gue setuju sama apa yang KF bilang, kita mesti lihat si instrukturnya nih. Murah, belum tentu bagus, mahal Juga belum tentu bagus. mahal belum tentu nggak bagus. Oh, oke. Eh, Bingung ya, ribet ya. murah belum tentu nggak bagus, Mahal belum tentu bagus. Ya gitulah, lebih masuk lah. Nah, ya. Gitu. Terus selain itu yang nomor 1 sih, menurut gue nomor 1 yang lo harus lihat adalah memang si karakter instrukturnya. Yang kedua yang mesti lo lihat apa nih? Ini sih apa konsep yang ditawarkan instruktur. Mungkin konsep dalam ini arti ini gini. Seberapa jauh seorang instruktur mereview skill teori muridnya. Ya contoh kayak tadi ya, kayak yang tadi ceritanya Opi tuh, teori setelah video, terus instruktur tidur. Setelah itu udah ada yang bertanya, biasa kan ya namanya orang anak baru ya, kalau dia nggak ditanya tuh antara dua sih, antara memang ngerti atau dia nggak tahu apa yang mau ditanya. Yeah. Karena saking nggak ngertinya gitu kan. Wah nggak ditanya, yaudah kalau nggak ditanya kita lanjut ke sesi berikutnya gitu. Anjir nih orang belum tentu ngerti gitu loh. Jadi ya harus instruktur tuh harus memang mereview teorinya, meyakinkan bahwa memang teori ini sudah dipenuhi nih batas minimumnya.
penguasaan teori. Skill, berapa skill yang diuji atau dipelajari ya, dan ada repetisi di situ. Jadi nggak cuman cobain sekali bisa, oh ya udah bisa, saya udah coba udah kasih kok, udah dia bisa nunjukin. Kalau dia baru sekali ngelakuin bisa, mungkin itu kebetulan. Kalau dia bisa 2-3 kali sampai dia si murid itu atau student itu punya respon dan refleks yang bagus, ya baru kita nilai memang skill itu sudah dikuasain. Kita masuk skill berikutnya, kayak gitulah. Jadi rekomendasi instruktur, lalu dari cerita rekomendasi tersebut seberapa jauh tuh instruktur itu mereview teori skill Anda di diving gitu. Ya karakter penting sih, karakter penting kayak gitu. Oke. Ya berarti memang yang terpenting tuh memang dari si instrukturnya ya, si personalnya, bukan si dive centernya atau si agensinya ya. Oke. Nah jadi terakhirnya pagi gini, at the end-nya lu baru nanti akan merasakan ketika lu sudah certified dan lu diving. Disitulah baru lu akan ngerasa beda. Gimana bedanya? Wih gila ya, yang lain ngerti pasang alat kok gue nggak ngerti ya. Kok yang lain bisa diving bagus, gue agak kelihatan jelek ya, tamu-tamu atau diver-diver yang lain. Begitu juga sebaliknya, ih kok diver yang satu grup sama gue ini divingnya begitu ya, acak-acakan, padahal dia sama-sama baru sama gue. Jadi lu bagus enggaknya nanti lu akan ngerasain nanti ketika lu masuk ke real divingnya setelah sertifikasi, bahwa ternyata sertifikat yang lu punya itu sebenarnya belum memadai, belum memenuhi kriteria lu sebagai seorang penyelam gitu. Apalagi dengan bisnis diving yang industri yang sekarang ini benar-benar sudah besar, kompetisinya tinggi, wah lu makin gampang memilih. Tapi di tengah-tengah gampangnya memilih karena banyak yang pilihan dari harga dan segala macam merek kayak gitu, itu ada satu titik di mana lu harus pahamin bahwa salah memilih sama dengan lu menambah resiko diving lu atau resiko kehilangan safety-nya ketika real diving nanti. Kira-kira gitulah belepotan gue kalau ngomong. Iya. Ingat ya guys, yang diomongin KF tadi. Berhubung gue tadi pas lu panggil gue lagi pipis. Oh gitu. Dan gue belum selesai pipisnya. Gue menerusin pipis gue dulu. Oh oke, ya? sip. Gua mau pipis. Ingat guys, pesan gue adalah jangan lupa subscribe. Gue mau pipis dulu. Nerusin yang tadi. Bye. Thank you atas obrolannya. Nah gitu ya guys, jadi kali ini obrolan kita tentang itu. Jadi mudah-mudahan sih kalian bisa terpecahkan mendapat solusi lah, atau mendapatkan sebuah referensi gimana cara memilih atau apa sih yang harus kalian pilih di awal, apa yang harus kalian pikirkan di awal ketika kalian mau belajar diving. Oke ya, stay tune terus ya.